Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Dikutip dari laman One Piece Wikia, Jolly Roger atau bendera bajak laut merupakan bendera tradisional bajak laut yang ditampilkan oleh sekelompok bajak laut di wilayah Eropa dan Karibia. Secara umum bendera tersebut dilambangkan dengan sebuah tengkorak yang dipadukan dengan dua tulang paha secara menyilang. Pada awalnya sebagian besar bajak laut menggunakan lambang yang sama, namun seiring perkembangan waktu, Jolly Roger pun mengalami suatu perubahan. Di dunia nyata, bajak laut Kallio mengganti elemen tulang yang secara umum telah digunakan dalam Jolly Roger dengan sebuah pedang. Nah, hal ini juga terjadi di semesta One Piece, yang mana setiap kelompok bajak laut mempunyai Jolly Roger yang berbeda-beda. Biasanya Jolly Roger tersebut akan menandakan suatu identitas terhadap kelompok bajak lautnya, terutama diambil dari ciri khas seorang kaptennya. Well, kali ini mari kita diskusikan tentang arti dari Jolly Roger bajak laut Kurohige. Seperti yang kita tahu, kelompok mereka mempunyai bendera yang cukup unik. Biasanya Jolly Roger suatu bajak laut hanya dilambangkan dengan satu tengkorak, namun tidak untuk bajak laut Kurohige karena mereka mempunyai 3 tengkorak. Kira-kira apa yang bisa dilihat dalam diri Kurohige sehingga dapat diaplikasikan dalam Jolly Rogernya? Apakah itu berhubungan dengan kekuatannya, atau ciri fisik dari Kurohige, atau mungkin dari kepribadian Kurohige? Dari 3 poin tadi, hanya satu yang menurut saya masih belum bisa mewakili karakteristik Kurohige, yaitu ciri fisiknya. Yang dimaksud dari ciri fisik di sini adalah kondisi atau keadaan karakter yang bersangkutan yang nantinya dapat dilambangkan dengan Jolly Rogernya. Seperti contohnya Shanks dengan ciri fisik luka di matanya, atau Shirohige dengan kumisnya. Nah, kita tak melihat adanya ciri-ciri fisik dari Kurohige yang mempunyai hubungan dengan 3 buah tengkorak tadi. So, di sini saya hanya akan mengaitkannya dengan kekuatan dan kepribadiannya saja. Kekuatan. Jika berbicara tentang kekuatan, maka artinya Kurohige akan memiliki 3 macam kekuatan. Untuk saat ini kita melihat Kurohige hanya dibekali kemampuan 2 buah iblis, masing-masing Paramecia dan Logia. Apakah mungkin dia akan menguasai satu jenis buah iblis lagi? Ya, jika melihat dari Jolly Rogernya, maka potensi tersebut akan sangat mungkin terjadi. Satu buah iblis yang belum dikuasai olehnya adalah jenis Zoan. Kita tahu bahwa Kurohige adalah karakter One Piece yang dikatakan memiliki tubuh berbeda dari kebanyakan karakter-karakter lainnya, yang mana dia mampu memanfaatkan kemampuan buah iblis lebih dari satu. Saya kira sudah banyak teori-teori yang mengatakan bahwa Kurohige mempunyai kemampuan mythical Zoan model Kerberos. Jadi cukup masuk akal untuk mengaplikasikan makna Jolly Roger dengan kekuatan Kurohige. Kepribadian. Biasanya Jolly Roger suatu bajak laut dalam One Piece menggambarkan atau mencerminkan karakteristik, kepribadian, dan kekuatan dari kapten kelompok tersebut. Contohnya SHP dengan karakteristik topi jerami yang selalu dipakai oleh Luffy. Merujuk dari fakta tersebut, mari kita telaah lebih lanjut arti atau makna Jolly Roger bajak laut Kurohige dari segi kepribadian kaptennya. Apakah lambang 3 tengkoraknya mempunyai keterkaitan dengan Kurohige secara langsung? Ya, saya percaya jika Kurohige mempunyai kepribadian yang berbeda. So, langsung saja kita bahas 3 kepribadian Kurohige yang dilambangkan dengan Jolly Rogernya. Jika teman-teman melihat kembali cerita One Piece yang berpusat pada Kurohige, maka akan menemukan saat di mana dia memperlihatkan pribadi yang ambisius, licik, dan pengecut. Itulah 3 kepribadian Kurohige yang bisa diaplikasikan dengan 3 tengkorak dalam Jolly Rogernya. Pertama, Kurohige dikenal sebagai pribadi yang ambisius. Hal ini bisa kita temukan saat Kurohige bertemu dengan Luffy di Mock Town. Sifat tak ingin kalah dari Luffy ketika itu menunjukkan dia mempunyai ambisi yang besar. Sama seperti kebanyakan para keturunan di yang lain, Kurohige juga meyakini adanya sebuah takdir yang ia tunjukkan ketika menegaskan bahwa impian manusia tak akan pernah pudar. Lalu kepribadian ini juga ditunjukkan ketika dia mengincar buah iblis Yami Yami no Mi. Butuh bertahun-tahun baginya untuk mendapatkan buah tersebut.
Namun dia tak pernah kehilangan harapannya, malah cenderung menunjukkan seberapa kuatnya keyakinannya atas rencana mendapatkan Yami Yami no Mi. Dengan ambisi besarnya, kemudian membuat dia juga sama-sama mengincar tahta teratas posisi seorang Raja Bajak Laut. Dengan ambisi yang kecil, maka tak mungkin Kurohige dapat bersaing dengan para rival-rivalnya. Kemudian Kurohige juga dikenal sebagai pribadi yang licik. Kepribadian ini menunjukkan betapa jahat dan kuatnya kekuasaan Kurohige, yang mana dia tampak sangat cerdas dalam menjalankan rencana jahatnya dan mengimplementasikannya dengan sukses. Banyak contoh yang sudah terjadi dalam kasus ini, seperti Kurohige bersembunyi di balik bayang-bayang Shirohige untuk melancarkan aksinya dalam mendapatkan Yami Yami no Mi, dan setelah menemukan buah tersebut ada pada nakamanya, dia tak segan untuk membunuhnya. Lebih lanjut lagi, dia menangkap komandannya sendiri dan menyerahkannya pada angkatan laut. Sifat liciknya ini tak hanya diterapkan pada nakamanya saja, namun pemerintah dunia pun dia manfaatkan. Dengan statusnya sebagai Shichibukai kala itu, dia memasuki Impel Down untuk merekrut tahanan level 6 dan diajaknya bergabung dalam kelompoknya. Kepribadian berikutnya adalah sifat pengecut yang ada dalam diri Kurohige. Ketika sebagian besar keturunan Di tak takut menghadapi kematian dan justru mengekspresikan senyumannya, namun hal tersebut tak ditunjukkan oleh Kurohige. Hal ini diperlihatkan ketika dia merengek ketakutan dan meminta Shirohige untuk menghentikan aksinya. So, bagaimana menurut teman-teman sendiri makna dari Jolly Roger Kurohige? Ya, itulah pembahasan untuk hari ini. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!